kitab nggak pernah, ilmu nasab nggak tahu, tiba-tiba nggak percaya, dari mana kamu? Yo nggak pernah dijelaskan, saya kayak gimana mau percaya? Ya justru itu Nggak pernah Anda lihat aja, diberitahu. enggak kok tiba-tiba nggak percaya. Wong saya minta lihat nggak dilihatin. Yo ngapain Anda maksa? Emang kamu siapa? Kan saya mau mencintai Duriya Rasulullah yang asli. Nggak butuh, cinta dari kamu nggak butuh. Oh. Ya Allah. Biar saya Yang tidak salah mencintai seperti itu ya. Nggak butuh dibilang orang seperti kamu nggak butuh mencintai Duriya Wali Songo, nggak butuh juga. Enggak, saya nggak butuh mencintai Duriya Rasulullah seperti itu. Iya, termasuk Duriya Rasulullah juga nggak butuh cintamu, nggak butuh. Iya, tapi saya yang butuh yang cintanya kepada Ya Rasulullah itu. terserah, kebutuhan Anda kok memaksa saya harus menunjukkan. Karena yang Anda itu tugasnya membahas nasab-nasab. Anda bisa menjelaskan dengan Oh, saya urusannya dengan Baklawi. Anda bisa menjelaskan dengan detail bahwa ini palsu, sedangkan ketika saya meminta menjelaskan secara detail yang mana yang asli, sampean tidak bisa menjelaskan. banyak cuma Anda saja yang nggak mau mendengarkan seperti yang sudah dijelaskan Monggo, oleh banyak Kang saya mau Cocot, mendengarkan, saya Kang pengen dopen, Cocot saya Bolawi katakan. tadi bahwa nasabnya Wali Songo itu nasabung ka'annamin badrid duha. Kayak matahari, Anda saja yang nggak mau keluar terkena matahari sehingga Anda nggak mau terkena vitamin ultraviolet itu, jadinya ya botol kayak gini. Bukannya itu Saya cari ada. Saya nggak percaya, host, bahwa L itu pernah kuliah jurusan perawatan. Saya nggak pernah. Tapi saya lebih percaya bahwa L ini adalah manusia yang perlu dirawat. Baru percaya saya. Oke, mesti semua orang mesti perlu mau dirawat itu. Perlu semua. Oke, percayakan saya bahwa Anda adalah lulusan S1 Akademi Perawat. Tunjukkan datanya ke sana, ayo. Ya ijazah saya ada di rumah, Yai. Kalau nggak percaya, nanti Kiai cek di Universitas Muhammadiyah Surabaya nanti. Perlu, kamu kan ngomongnya di TikTok. Tunjukkan sekarang. Namanya siapa, El? Ah, Namanya siapa itu? siapa Lulusan saya? tahun kapan, jurusannya apa? Ya. Saya itu masuk tahun 2010. Seperti itu. NIM-nya, El? Nimnya. Kok anak kuliahan seperti itu sih omongannya sih. Kenapa? Anak Kenapa kuliahan memang? seharusnya ilmiah begitu. Iya, makanya saya mau belajar tentang ilmiah ini, tidak ada yang mau menjelaskan. Ah, hukumnya mencari ilmu itu apa? Gimana? Hukumnya wajib. Ya syaratnya Syaratnya ya belajar. itu saja. Kalau jurusannya keperawatan berarti kan ada kaitannya dengan biologi ya. Ya, Kang El ya. Biologi, betul. Nah, di biologi itu ada itu masalah DNA itu ada, gen-gen itu ada biasanya. Ah, ah. Gini syaratnya Tapi mencari ilmu itu ada berapa begitu. Biar ndak blunder. Biar ndak cuman cari ilmu di komal-komal begitu. sekali Syaratnya ya. mencari ilmu itu ada berapa begitu. Ah, Terus kalau di biologi ada masalah Begitu. genetik itu adanya haplogrup yang orang itu mengaku garis lurus keturunan laki-laki, itu gimana cara kamu itu apa namanya meyakini atau memverifikasi bahwa G ini keturunan garis lurus daripada laki-laki, sementara saudara-saudaranya J1 yang sudah benar-benar terverifikasi dan diakui oleh lembaga yang benar-benar punya kompetensi di bidang itu. Bagaimana cara kamu itu memverifikasi itu bahwa itu benar keturunan garis lurus laki-laki, itu gimana caranya, Kang El? Coba. gini ya. Kalau di DNA nggak memperdalam di keperawatan lah, nggak memperdalam tentang DNA itu. Tapi yang pasti DNA itu dipelajari. Tapi DNA yang dipelajari itu dari anak ke bapak, bapak ke kakek.
bukan dari anak ke 500 tahun ke atas, enggak ada itu. Enggak pernah dipelajari itu. Oke, Anda lulusan keperawatan ya. Berarti Anda sudah tahu tentang dosis-dosis obat kan begitu? Enggak, itu apoteker Iya kan? yang tahu, dokter. Hah? Dokter yang tahu. Loh, ini ada hubungannya dengan keperawatan gimana sih? Sebagian saja itu. Oke. Saya bertanya, apa hubungannya kematian Michael Jackson dengan matematika? Tebak-tebakan atau gimana ini? Pertanyaan ini kan Michael Jackson sudah mati itu. Overdosis katanya. Overdosis minum obat. Apa hubungannya dengan matematika? Ini dalam dunia kesehatan. Ya overdosis itu kelebihan dosis. Maksudnya terlalu banyak minum obat. Enggak, gini Sam. Coba El, nama aslinya kamu siapa El? Anak saya kan di Alirsat juga El. Saya tracking El, biar disuruh tracking. Siapa El? Nama kamu El? Alirsat mana? Hah? Alirsat mana? Surabaya. Iya, Rumah sakit Alirsat itu. iya ya Allah ya Karim. Ada di Adia Usada 1. Ada di Lulusan RSAL tahun 1. berapa? Anak saya ada 3 Iya. tahun yang lalu itu El. Cuman sudah tugas, sudah kerja di sana. Coba 2000. saya telepon tadi mau tracking, nama kamu siapa? Ini kalau angkatan 2010 itu mesti tahu nama saya itu. Bilang saja Juer gitu. Mesti tahu. Angkatan 2010. Iya. Lah enggak kamu ini kan ngaku dari keperawatan tadi. Tugas kamu itu di perawatan berarti angkatan 2010. Kok mau ditanyain maksudnya? Ini nama asli kamu. Nama asli kamu itu kan tercantum di sana. Nanti kan keluar gitu, El. Nama kamu siapa? Nama saya Juer. JUER gitu. Sudah tahu semua itu. Ya itu kan ada fotonya nanti Abah. Iya, keluar fotonya. Iya, pasti saya pasti ada fotonya. Kalau yang palsu itu enggak ada fotonya. Itu ijazah palsu itu enggak ada fotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahas tentang cinta kok malah lari ke ijazah palsu. Iya kan nanya ijazah tadi. El, tadi dirimu kayaknya kalau nggak salah dengar kamu pengen mencintai Zuriah Nabi gitu ya. Iya. Biar nggak salah mencintai. Betul. Gini aja El, Gimana? jawabannya gampang. Gimana? Kau cintai saja semua orang selain yang memalsukan Zuriah Nabi. Itu pasti kau akan tidak salah mencintai. Kau cintai aja semua orang itu selain orang yang memalsukan Zuriah Nabi. Siap. Cukup. Oke. Jadi nggak perlu tahu, oh ini Zuriah Nabi yang benar, ini yang salah, nggak perlu itu. Cukup kamu mencintai orang, semua orang selain orang yang memalsukan Zuriah Nabi. Tapi sebenarnya saya takut juga kalau saya mencintai Ki Wali TikTok dikatain jeruk makan jeruk nanti. Boleh Kiai Wali saya mencintai antum Kiai. Bukan lari kontennya lain lagi, cinta nafsu atau cinta iman. Allah. Boleh, Kalau boleh cinta El. dalam Mau dicintai keyakinan, seperti dalam apa, boleh, El. keimanan, Bila mana cintanya perlu terhadap El, Nabi. kamu itu kalau mau mencintai Yai Wali itu menunjukkan rasa cintamu itu. Boleh sekarang kirim singa, kirim paus, boleh. Boleh El, tunjukkan cintamu El. Ayo El. Aduh, itu cinta karena materi berarti itu. No, bukan. Tadi kan kamu nanya, bolehkah saya mencintai Yai Wali TikTok?
Nanti kalau saya mencintai wali TikTok dikira jeruk makan jeruk. Saya jawab boleh kamu mencintai. Nah sekarang kalau kamu memang benar-benar mau mencintai Yai Bali TikTok, kamu itu harus menunjukkan cinta kamu kepada Yai Bali. Di antaranya itu yang saya sebutkan. Kalau kamu misalkan nggak mau ngasih singa, nggak mau kasih paus, boleh kasih mobil juga boleh ya Yai ya. Rumah juga boleh. Saya kirim Fatihah nanti insya Allah. Wah, nek ngono Itu juga boleh. Nika saiki kok. Enggak, yang jelas itu, El. lebih mulia mana Fatihah sama mobil, ayo. Gimana? Lebih mulia mana? Lebih Fatihah mulia sama mana tali? Fatihah sama mobil? Sama apa? Sama mobil. Oh, tergantung Mobil. kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Situasi dan kondisinya kan lebih dibutuhkan mobil, lebih bermanfaat mobil daripada Fatihah. Wong Yai Wali itu tidak perlu sampean kasih Fatihah, beliau sudah bisa baca sendiri kok. Iya. Ayo. Itu ya El, pesan saya satu itu aja ya El. Jadi Iya. cintailah semua makhluk Allah selain orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi tapi tidak bisa membuktikan. Itu nggak perlu kau cintai. Kalau Seperti kamu ini mencintai kayaknya. zuriat Nabi, cintailah Seperti ini semua kayaknya. orang. Seperti Bagaimana? saya ke yang palsu saja bisa mencintai, apalagi yang asli seperti itu. Itu salah. Itu kata-kata salah. Kok iso ngono ya? Itu salah. Iso ngono El, iso ngono. Itu Nemu salah, kondi, El. El. Kamu salah Secara kalau mencintai logika yang seperti palsu, ini. El. Iya, nggak bisa, El. Nggak Orang boleh, itu yang salah jelek. itu. Ke orang yang jelek saja saya cinta, apalagi ke orang yang tampan dan yang cantik, kan seperti itu. Ya nggak boleh, El, kalau gitu. Karena ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Iya. Kalau kamu mau orang yang salah, yang jelek, tetap kamu cintai, ya kamu sama dengan menjerumuskan mereka untuk tidak punya peluang bertobat. Nah, ini yang sering salah. Ada misalnya ada maling nyuri dompetmu di rumah atau nyuri barangmu di rumah lalu kamu cintai, itu kamu menjerumuskan maling itu lebih dalam ke jurang neraka itu. Berarti saya nggak mencintai kalau seperti itu, Yai. Nggak Cinta boleh. bukan hanya menuruti apa yang dia mau dan mendukung apa yang dia usahakan, bukan seperti itu cinta itu, Yai. Leo, kamu mencintai orang yang jelek, orang yang memalsukan zuriat Nabi kamu cintai juga, ya bahaya. Sebentar ya. Ini saya Gimana, lebih Yai? kalau si El tadi kan ditanyain apakah kamu betul lulus S1 jurusan perawatan, mana ijazahmu, dia nunjuk suruh cari sendiri. Kalau saya enggak ini. Ini datanya daripada keluarga Hasan Genggong ini. Dan kamu bisa tracking. Ya. Almarhum Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin bin Abdullah bin Alwi bin Abdullah, ini ada ini semua ini. Iya, Bin Alwi bin Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad Ainul Yakin bin Yakub bin Ishaq bin Junaid bin Abdul Qadir bin Su'aib bin Abdul Jabbar bin Abdul Razak bin Abdul Saleh bin Abdul Qadir Janani bin Abu Musa Saleh Musa bin Abdullah bin Yahya Zahid bin Musa bin Dawud bin Muhammad bin Abdullah bin Musa Al-Jun bin Abdul Kamil bin Hasan Al-Musanna bin Sayyidina Al-Hasan bin Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana data yang kamu muskil yang mana? Oke. Nggak ada yang muskil saya itu. Sudah, berarti percaya. Kalau saya Hasan Genggong Nabi, percaya? Percaya sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu Catat saja ya, yang percaya. saya mau. Dah. Kan permasalahannya nggak sampai 2 menit. Sudah. Ya, saya itu Nah, sengaja. begini. Sebentar Sam, saya Begini, sengaja. Yai. Sebentar. Kamu kan senangnya orangnya muter-muter. Sengaja tak puter-puter dulu ketika kamu menuntut tentang Iya. silsilah nasab Wali Songo. Aku sengaja nggak mau nunjukin data karena aku tadi udah ngomong itu udah 2 tahun yang lalu aku nunjukin beberapa termasuk Sam.
Lalu kamu iya. tetap gini. Ya sudah, aku nanya baik-baik El, kamu sekolah. Oh, Ya. kalau ilmu nasab saya nggak belajar. Enggak, kamu sekolah umum enggak? Iya, aku S1 perawatan. Aku boleh kan mengatakan nggak percaya karena kamu nggak nunjukin. Coba tunjukin, tiba-tiba kamu silakan kamu cari sendiri. Berarti mana yang valid datanya? Saya apa kamu? Iya pasti Kiai Wali lah yang valid. Mana Ya, ya? sudah. Iya. Taslim ya. Kalau Hasan Genggong durian Nabi, ya Iya. Taslim. Tapi seperti ini buat edukasi sebetulnya Kiai, bukan untuk saya sendiri. Kalau saya sendiri, saya Aku sendiri. paham tentang kamu, El. Aku paham Iya. tentang kamu. Aku memang sukanya kamu muter, tak bikin muter biar sekakmat gitu loh. Artinya apa? Untuk datanya Wali Songo, ya kan saya kan punya data. Nah kamu sendiri yang katanya S1, perawat, kamu nggak bisa nunjukin data, ya kan? Oh saya suka seandainya ada di rumah saya kasih datanya. Jangan pakai seandainya. Iya, Termasuk tadi, misalnya. Bintoro itu ketipu, oh, jangan begitu tuh sama aja dengan Khabib. Ya karena saya tahu yang hadapin El harus bikin kayak gini si El gitu loh. Tapi seperti ini ya, sedikit masukan saja. Nggak perlu masukanmu karena aku sudah sering ngasih masukan orang lain, udah penuh otakku. Oke, sudahlah nggak apa-apa. Allah. Ini semuanya turun semua. Bintoro turun, Kakung turun. Mereka nggak kuat ngadepi kamu El, memang El. Kalau tentang cintanya kepada Zuriat Nabi El, kalau pesan saya itu tadi, kalau kamu masih meragukan tentang aslinya ke Zuriat Nabi, misalnya Zuriat Nabi yang asli mana Yi, misalnya tanya ke Kiai Wali TikTok, kamu cukup berpikir saja, oh mendingan ku cintai saja semua orang selain orang yang mengaku sebagai Zuriat Nabi dan tidak bisa membuktikan, itu nggak perlu dicintai karena kamu pasti salah kalau mencintai itu. Makanya teman-teman ya, yang di Komal ini ya, semula Al Narasi nggak percaya karena memang secara tesis kayak imat bla 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 bla. Jadi semuanya saya nggak percaya adanya Zuriat Nabi di Indonesia. Awal gitu. Aku nunjukin data. Nanti kalau nanti malam besok ngocek kayak gini nggak ada kata, ludahin aja handphonenya. Saya terang benderang saya ya. pribadi, Sudah El. terang benderang ya. Gini. Saya pribadi apa sangat kesimpulanmu percaya bahwa sekarang, di El? Indonesia banyak sekali. Kenapa? Ya. Sekarang datanya sudah terang benderang ya. Apa kesimpulanmu sekarang? Karena Wali Songo itu tidak pernah keluar mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Apa kesimpulanmu sekarang? Apa yang mau disimpulkan, Sam? Sudah jelas itu. Sebenarnya sudah jelas ya, kalau yang nggak jelas. Jadi ginilah El, mau Iya. Wali Songo, mau siapapun lah menurut saya, perlu kita cintai. Selain orang yang mengaku sebagai Zuriat Nabi dan tidak punya bukti, itu nggak boleh dicintai itu. El. Karena kamu tersesat itu kalau mencintai itu. Tapi saya mencintai punya alasan. Ya kalau alasan lain silahkan lah, tapi kalau alasan tentang keimanan kalau menurut saya jangan itu. Iya. Karena gugur imanmu nanti. Oh, kalau masalah keimanan itu nggak bisa. Kalau masalah keilmuan itu nggak bisa. Saya mudah mencintai nggak bisa itu. Tapi kalau soal Ya itu. rasa, soal takdim, soal menghormati itu masih bisa saya itu. Cukup tentang menghormati silahkan, tapi tentang takdim pun itu larinya ke ilmu keagamaan, ada larangan itu. Ya kamu takdim kepada Fir'aun atau kamu mencintai Fir'aun kan ya tersesat juga toh. Ya kalau mencintai Fir'aun karena ke intelektualnya, karena ke ilmuannya,
apa namanya, kejeniusan dia otaknya di segi yang lain, di segi pembangunan lah, boleh saja kalau menurut saya. L kalau Nah, nggak ada yang begini lebih artinya L. Anda mencintai seperti itu begini L. artinya. Ah. Kenapa zuriyah Rasulullah dari Wali Songo itu selama ini tidak keluar-keluar, bahkan hampir semua masyarakat tidak tahu bahwa beliau itu zuriyah Rasulullah. Apa yang bisa Anda petik di situ, hikmah yang bisa Anda petik di situ? Kenapa tidak berkeluar-keluar begitu? Apa tujuannya? Tujuannya kalau menurut reka-reka pemikiran saya itu menjadi zuriyah Rasulullah itu berat. Seperti itu. Sama halnya menjadi anaknya kiai atau anaknya ustadz, itu berat sebetulnya. Karena apa? Karena sekali saja salah melangkah itu yang kena bukan hanya dirinya, tapi ke atas sampai ke nenek moyangnya itu kena. Cerdas L. Cerdas. Nah itulah L. Oke. Kenapa ada tesis Kiai Imad? Karena ada orang yang di persidangan sebagai seorang terdakwa, dia bisa ngomong Muhammad itu jid aneh apa jid ente gitu L. Ada L. Jadi kau mencintai Habib itu landasannya apa, El, ceritanya? Dan biasanya seperti ini. Saya sudah sering mengatakan, saya itu nggak pernah kenal Habib, nggak pernah berguru sama Habib, nggak pernah menjadi korbannya Habib. Tapi saya kalau menghadiri ajarannya Habib sering seperti itu. Dari Terus mana saya landasan mengetahui- mencintainya? Dari mana saya mengetahui Habib itu orang baik? Dari khobar yang diberikan oleh para guru-guru, seperti itu, dari para kiai-kiai. Terus apa yang kamu Bukan lihat? karena- Setelah kamu melihat Bukan karena nasabnya. koper itu. Bukan, L. bukan. Iskal nggak dengan apa yang kamu dengar, dengan apa yang kamu lihat, iskal nggak? Nggak ada. Atau yang- dengan apa yang kamu alami? Oke, saya terus terang saja ini saya bersumpah demi Allah, saya selama mendengarkan ceramahnya Habib, nggak pernah telinga saya itu mendengar rukun Islam itu ada 6, rantai emas turun dari langit, kalau ngerokok di kemaluannya nggak pernah. Kamu udah pernah itu di apa? Kamu itu udah bergaul dengan Habib berapa lama? Nggak pernah bergaul saya. Oh ya pantas. Berarti belum pernah masuk di majelis-majelisnya. Kalau di majelisnya sering saya hadir, majelis sholawatan seperti Azahir sering saya hadir. Enggak, majelis taklimnya. Nggak pernah. Ya pantas. Berarti kamu memang hanya mendengar hanya melihat kulitnya, tidak dalamnya. Coba sampean tanya kepada teman-teman yang di sini nih. Banyak rata-rata yang aktif di majelis-majelis mereka. Iya. Apa yang didoktrinkan? Makanya saya kadang heran, saya nggak punya alasan ketika saya ingin benci Habib dari segi ajarannya, karena selama saya kenal ke majelisnya, saya nggak pernah ada keiskalan, nggak ada sesuatu yang melenceng seperti itu. Apakah menurutmu orang yang tidak mencintai Habib itu membenci? Belum tentu. Kalau memang pikiranmu belum tentu, berarti suara saya dan suara teman-teman yang ada di Komal ini bukan membenci, El, tapi justru ingin membawa mereka supaya tidak terlalu dalam terjerumus ke dalam kesesatan. Ya, tapi semuanya kadang ya kalau pemikiran saya itu memang nasihat mengingatkan seseorang itu sangat penting, bahkan wajib menurut saya itu. Tapi cara yang dipakai itu lebih wajib.
menurut saya. Cara mengingatkan orang, cara menasihati orang itu sangat penting menurut saya. Karena masuknya kepada orang yang dinasihati itu beda. Ketika caranya seperti ini, masuknya ke orang ini seperti ini. Ketika caranya seperti masuknya kepada orang yang dinasihati seperti itu beda. Tapi kan ada perintah juga. Kalau menasehati itu kalau masih bisa dengan mulutnya, ya dengan mulutnya, gitu. Dengan kebaikan, gitu. Tapi kalau sudah tidak bisa karena selama 5 tahun ini ternyata mereka tidak memberikan klarifikasi terhadap orang si yang menasehatinya itu, dan masih tetap kekeh melakukan dan menyuarakan bahwa mereka zuriat Nabi, bagaimana? Beli makan yang tetap makan dari pakan utama. Ya, sebetulnya kalau sebetulnya ya, masalah ini gampang-gampang susah menurut saya. Andai saja. Enggak gampang-gampang susah, El. Justru gampang sekali sebenarnya, El. Gampang buat kita, El. Gampang buat kita, susah untuk mereka menerima keadaan itu. Mereka juga sebenarnya gampang sekali kalau untuk memberikan memberikan penjelasan ke kita itu. Cukup apa kuncinya? Jujur. Sudah. Betul, betul. Kalau mereka mau jujur saja selesai. Untuk memaksa mereka jujur itu yang nggak bisa. Ya itulah makanya kita lagi memberi saran kepada mereka supaya mereka itu jujur saja. Ayo kita suarakan ini untuk tapi ya dengan rasa jujur, dengan pemikiran jujur, dengan kata-kata yang jujur gitu loh. Jujur saja gitu loh. Saya terkesan Bagaimana dengan kita mau apa percaya yang sudah kepada orang-orang yang tidak jujur? Saya terkesan dengan apa yang sudah distatementkan oleh L begitu. Kenapa Wali Songo tidak keluar mengaku sebagai zuriat Rasulullah? Karena kata L itu tugasnya sangat berat. Ya, menanggung beban sebagai zuriat Rasulullah itu sangat berat gitu. Namun begini, orang-orang yang mencangkokkan nasabnya kepada Rasulullah itulah sebenarnya penjahat yang ingin membantai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan pertama sudah dilakukan dengan membunuh karakternya. Yang memutuskan bahwa Wali Songo tidak memiliki keturunan itu udah pembunuhan karakter terhadap zuriat Nabi, terhadap zuriat Wali Songo, kan begitu. Ya, tanda-tanda itu masa nggak bisa kamu baca, El? Ya sebetulnya saya bisa membaca juga. Tapi ketika saya mengeluarkan statement nanti nggak bisa apa ya? Nggak bisa diterima juga ya, Mana yang tidak bisa diterima di statement ketika semuanya sudah nampak, semuanya sudah terang benderang. Seakan-akan saya pribadi, saya seakan-akan pengecut menjadi warga negara Indonesia itu. Karena apa? Karena yang saya pahami terang, kalau diibaratkan kasus itu menimpa saya pribadi, ada seseorang yang masuk ke rumah saya, mengacau rumah saya, mengobrak. Padahal mereka gampang aja sebenarnya, El. Dia bahkan misalnya gini, apa yang ditanyakan oleh Kiai Maduddin, itu mereka jawab aja dengan santai. Oh iya, Yai, penelitian Anda saya gunakan. Ini oke, saya tidak akan melakukan itu lagi. Saya akan coba meneliti kebenaran nasab saya sampai dengan ke Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Itu nanti kalau saya temukan, saya minta bantu Yai untuk memverifikasi ini benar atau tidak. Seharusnya gitu aja, kan jujur enak. Kenapa sih takut sekali untuk tidak dihormati? Padahal lebih terhormat kalau jujur. Kang Restian. Halo, Kang Restian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Tario Superman ini katanya mau ngobrol sama saya ini. Mana? Monggo, Kang Tio. Ada yang gantian, ada yang gantian. Ya, naik. Aku aja turun. Aku izin turun. Enggak apa-apa. Iya, izin turun deh. Kalau naikkan deh. Ada yang ngefan sama L, naik. Siapa Yai? Monggo. Siapa Yai? Monggo Kang Kang Di itu bawah loh, di bawah ada itu loh. settingan. Kang Trio. Oh, yang Monggo multi namanya Kang Sam ini Trio. kan kalau jadi room itu kan dia ngomong nggak pernah baca taping. Ini ada Tario Superman pengen ngobrol sama L. Monggo. Monggo Berarti Tario, silakan. edukasinya Kang L Ngobrol masuk tadi. berdua. Ada yang penasaran itu loh. Tario sama L tak kasih waktu 1 jam full berdua ngobrol. Silakan. Enggak, Dapet ilmu apa naya El ngaji di sono. banyak lah. Saya sudah catat juga. Saya sudah catat di kepala sudah ilmunya itu. Rukun sholat apa? Rukun sholat itu Ya. terlalu gampang gitu ya. Cara wudhu bisa. Terlalu gampang gitu soal anak TK. Enggak, kalau kata Rocky Gerung nggak ada poinnya itu pertanyaan seperti itu. Oh gitu. Jangan kebanyakan Iya. melawakkan. Enggak, Harusnya mungkin begini, pertanyaannya mohon maaf. Sebelum ini ya, sebelum Kang Trio ya, Kang L begini Kang L. Coba jenengan amati kan jenengan sering hadir ke majelis sholawatannya kan ya. Betul. Tidak pernah hadir ke majelis taklimnya, ngaji kitabnya, nggak pernah kan ya? Nggak Kan pernah. begitu tadi. Iya. Yang jenengan amati kira-kira sama nggak ya dengan yang saya amati? Karena kalau jenengan amati orang yang istiqomah setiap malam ikut majelis sholawatnya, yang awal ikut tidak hafal rukun sholat, terus 10 tahun kemudian hafal rukun sholat nggak? Setelah ikut sholawatan 10 tahun. Ya kalau nggak belajar nggak bisa. Berarti bagus gimana? Bagus ikut ke sono apa ngaji di musola? Ngaji di musola saya itu. Oh. Sama kiai. Oh. Bukan tempatnya. Menurut saya sih bukan tempatnya, tapi acaranya ya. Kalau acaranya sholawatan, yang saya amati begini soalnya Kang. Saya kan juga banyak toh. Saya di Malang kan. Malang ini kan basis toh. Bahkan di Jawa Timur itu masjid sholawatan itu Habib itu yang terbesar kan di Malang kan. Gitu. Sampai di Madura juga ada cabangnya kan. Teman-teman saya, relasi saya yang awal dulu 15 tahun yang lalu sampai sekarang dia masih istiqomah ikut sholawatan setiap malam itu. Jarang sekali libur gitu ya. Jadi dulu yang tidak hafal rukun sholat sampai sekarang 15 tahun ikut sholawatan setiap malam tetap tidak hafal. Gitu Nah itu loh. dia maksud saya. Arahnya ke situ saya mah. Kan kalau kebanyakan seperti kan itu. jadinya begitu. Ya. Seperti itu Kang El. Itu yang terjadi ya. Iya maksudnya saya juga. Berbeda dengan yang ngaji di kampung-kampung, ngaji ke guru-guru ngaji kampung gitu. Yang kerjaannya gurunya setiap hari bertani, nanam singkong, nanam jagung gitu kan. Iya. Itu mulai tidak tahu alif sampai bisa baca kitab kan ya. Kalau sampai 15 tahun sampai bisa baca kitab. Kalau gini gimana Pak Bopo, Said Bopo? Saya ngaji, tapi gurunya nggak nanam singkong, nggak bertani, tapi dia pengusaha Alfamaret gimana? Punya toko gitu gimana itu kira-kira? Iya sama saja ya, sama saja ya. Yang penting ngaji sesuai urutan, lah, sesuai metodologi lah. Siapapun, apapun karirnya aja. Apapun harus nanam singkong, nggak harus berkebun ya. Iya betul. Keren. Guru saya itu keren itu, jadi punya serba, punya toko sembako. Sekarang kaya raya loh. Ini Bang Tio sudah selesai pertanyaannya ini. Iya maksud saya. Mbak Wali. Lu Muhibin kan?
Superman ini, Superman. Kalau sudah selesai saya gantian nanya ini. Tuh, Ya. oh, dendam dia, dendam di L dendam. Ditanya nggak terima, gantian mau nanya dia dendam, dia dendam. Iya. Ya, turun dah. Ya turun bang. Turunnya gimana nih? Turun. Saya nanya ini kalau bisa Halo. selesai. Ya, Turun saya pokok. turun aja bang. Gini, Takut saya. Enggak, saya Si L itu kan sebenarnya prank ke teman-teman. Kalaulah memang aturan nasab harus begini, ya berarti saya nggak percaya dengan semua silsilah nasab yang ada di Indonesia, termasuk Wali Songo. Iya, termasuk Wali Songo. Ini ada 3 yang turun, Kuat Bindoro sama Kakung gitu, bin L itu. Ngaco dia. Oke, saya mau nanya, Bang Superman kadang turun. Udah turun, dia Ya, nggak Bang. mau dia maunya nanya gimana sih? Ki siapa ini? Ki Muko Gini ini, aja Ki Muko sekarang ya. gantian Anda kan tadi ditanya jawabannya juga belibet ketika ditanya sertifikasi kelulusanmu, ya saya nggak di rumah, silakan cari sendiri. Oke, saya ganti pertanyaannya L ya L. Oke, Fik. Betul, Kiai. Saya ada di Malaysia sekarang, Kiai. Iya, aku sekarang nanya sama kamu, ganti pertanyaan tadi, boleh nggak? Yang mana itu? Saya mau nanya, kan tadi berarti skip pertanyaan tadi, sekarang ganti nanya baru, boleh nggak? Boleh. Dan saya simpel, kamu dalam 1 bulan, ya kan? Ya. Dalam 1 bulan menghatamkan Al-Quran berapa kali atau berapa juz kamu setiap bulan baca Quran? Itu aja udah. Secara resmi gitu ya. Emang ada yang nggak resmi? Ya ada yang perumpamaan gitu ya. Ya baca Alif Las, Nas, Al-Falaq itu kan Kan ada. pahalanya sama saja mengatakan Al-Quran. Anda itu berarti nggak memahami pertanyaan saya. Anda setiap bulannya khatam membaca Al-Quran berapa kali? Khatam loh kalimatnya, paham kamu khatam? Oke, hatam dari Alif Lam Mim sampai Anas itu ya. Nggak, aku nanya, khatam artinya tahu nggak khatam Al-Quran? Hatam itu tamat. Ya berarti 30 Tamat juz dong. membaca gitu. Iya, kamu Iya, 1 iya, bulan iya, iya. kan? Oke. 1 bulan kamu khatam berapa kali baca Al-Quran? Atau berapa juz? Kan enak tuh jawabannya. Udah, gitu aja silakan. Oke, saya jawab sekarang. Kadang 2 kali, 1 bulan itu. 2 kali khatam. 2 kali hatam kayak kadang 1 kali. Tapi dalam 1 bulan itu saja. Lah iya. Oh, 1 bulan. Nggak rutin tiap bulan kayak gitu enggak? Apa gimana? Enggak, setiap bulan Ramadan saja ya. Bulan Ramadan. Oh, Ramadan saja. Baik ya. Yai, saya mau tanya Ya. ke El Yai. Saya mau Ini tanya sebentar, ke Yai. sebentar, Mas. Supaya kita match ya. Artinya apa? Pertanyaan L, kan dalam setiap bulan berapa kali kamu khatam Al-Quran? Dia jawab kadang 2 kali, tapi kadang 1 kali. Tetapi ya nggak di setiap bulan, hanya 1 bulan saja. Artinya dia mulai ngeles sedikit gitu loh. Iya. Paham ya? Itulah Iya. isi otaknya L seperti itu teman-teman. Itu aja, terima kasih udah. Paham? Yai, saya mau tanya Yai sama El ini Yai. Iya, monggo. El, sehat El. Alhamdulillah ya. Kita ketemu lagi El ya di room yang lain El. Kalau kemarin di roomnya aja, gitu kan. Sekarang ketemu lagi El. Kamu itu kan di Pamekasan ya, asli Pamekasan. Iya. Pamekasan daerah mana El? Daerah Pantura saya itu. Iya, Panturanya mana El? Batu Marmar. Oh, Batu Marmar. Iya. El, Iya. di Pamekasan itu kan banyak kiai-kiai yang apa itu namanya itu yang host El Yang apa? di Bata-Bata itu. Banyak dan ulamanya itu iya pencinta habaib di sana itu. Iya, di Bata-Bata itu. El. Ya kalau sekarang pencinta habaib di ya, Banyuwangi Yai. juga pencinta habaib.
Kiai, kayaknya sekarang Il ini sudah tobat Kiai, gitu loh. Karena apa? Sudah banyak wejangan. Belum tobat. Belum. Belum. Gini El, barangkali sampean mau ada pertanyaan ya, biarkan saya wakili pertanyaan Anda mumpung ada Poro Yai begitu El. Boleh El? Ya, oke. Pertanyaan saya gampang tadi. Ada siapa tadi Superman? Sebentar El, ini pertanyaan perwakilan El. Saya saja yang bertanya El begitu El. Oke. Karena saya ini salut sama El Yai. Saya salut sama El Yai. Ingin mencintai dan mencari zuriyah Rasulullah yang asli begitu Yai. Pertanyaan saya Yai, ketika ada korban dari para santri, para ulama di Cilegon itu, apakah ada kemungkinan bahwa dari sebagian beliau itu zuriyah Rasulullah Yai? Tolong dijawab Yai. Sudah, Sam, itu sudah selesai itu. Kan katanya sudah selesai, nggak tersambung. Masih dipertanyakan lagi. Menjadi korban di Cilegon itu El, kan dibantai oleh Belanda gara-gara Utsman bin Yahya itu El. Ada kemungkinan tidak bahwa dari korban-korban tersebut ada sebagian dari zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau pertanyaan sejarah ini saya nggak tahu ini. Biasanya yang sepuh-sepuh yang tahu sejarah ini. Udah gitunya Bang Sam. Ini kan gini, L ini kan seorang mantan mahasiswa gitu loh. Paling tidak, ya kan Bang L ini kan ya juga sedikit banyaknya itu kan juga sudah paham dan juga sudah bisa memilih dan memilah antara yang baik dan mana yang tidak baik. Kan gitu. Betul. Ya kan? Nah, sekarang gini aja, El. Orang yang memang ahli dzurriyyahnya Nabi, ya, itu semua mulai dari perkataannya, ya, baik itu di pengajian ataupun di ceramah-ceramah, itu tidak ada yang saling menghasut. Tanpa ada yang memulai lo ya, tanpa ada yang memulai. Begitu, El. Nah, kenapa kok sekarang ini ya ada kiai yang berani dan lantang dan juga gus-gus atau lora-lora yang lantang untuk melawan Khabib itu? Ya karena itu kan ulahnya Khabib sendiri, El. Secara tidak langsung kan seperti itu, El. Gitu lah, El. Iya. Makanya paling tidak sampai kan juga sudah bisa memilih dan memilah, El. Gitu aja. Mungkin ngeten Kiai ya. Betul. Terus terang saya cerita sedikit ini. Mungkin dari segi segi logika memang saya sedikit banyak bisa memilih dan memilah seperti itu, mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi dari kecil itu saya diajari terlalu didoktrin. Khususnya di Madura. Mungkin kalau statement saya ini nggak cocok, monggo dibantah. Karena apa? Terlepas dari perlakuan Habib, tingkah laku Habib yang sekarang, saya itu dari kecil sudah didoktrin. Menurut saya ini salah. Menurut logika saya ini salah. Menurut pemikiran saya ini salah. Tetapi ketika ada anaknya kiai yang disebut lora, oh ini helaf. Ini nggak apa-apa, kamu nggak bakalan nyampe ini. Tidak, biarin. Ini helaf. Jangan ditegur, nanti kamu kualat. Terlalu didoktrin seperti ini saya. Ya karena El, posisinya sampean dengan saya sama El sekarang El. Sama-sama tidak tahu El. Makanya saya timbul pertanyaan ini El kepada para yai ini. Ketika Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhum beserta keluarga beliau dipotong lehernya dan juga dibantai, itu ada nama yang kami herankan, itu ada nama Ubaidillah begitu. Pertanyaan saya, mungkinkah keturunan Rasulullah itu memakai nama tersebut?
Wong yang membantai Sayyidina Husain itu nama Ubaidillah. Ubaidillah itu kalau bahasa Maduranya, bahasa Indonesianya itu apa artinya? Gak usah gitu, nama ini nama, jangan diartikan ke yang lain, El. Iya, kan nama suatu doa. Ubaidillah kan ya? Iya, Ubaidillah tapi kalau jangan nggak salah itu pesuruh Allah. Ah, gimana? iya, El. Tapi jangan sampai salah sebut dullah, El. Allah. Takut salah sebut dullah nanti kamu, El. Tidak usah diambil tentang arti namanya. Ini ilmu soalnya, barangkali menjadi tambahan ya, referensi kita semuanya lah. Gini Kang, terkait dengan pertanyaan Kang Sam tadi ya, kira-kira yang apa namanya kejadian atau sejarah yang kita ketahui di Cilegon itu, GGRI Cilegon itu kira-kira zuriyah Nabi atau bukan, kan gitu tah pertanyaannya Kang Sam. Saya secara individual tidak berani menjawab bahwasanya yang dibantai itu adalah zuriyah Rasulullah, gitu ya. Tetapi begini Kang El, ini terkait dengan lakop ya, dengan lakop. Jadi satu sayyid itu belum tentu zuriyah Rasulullah. Yang kedua, syarif itu pasti zuriyah Rasulullah. Yang ketiga ada lagi namanya an-nasib. An-nasib itu sudah tentu 100%. Bahkan definisinya itu, bukan definisinya, kategorinya ya, a'rafun nasi nasaban gitu kalimatnya. Paling bangsawannya manusia nasabnya, begitu Kang El. Nah sementara setelah teman-teman sejarawan atau peneliti di Nusantara ini banyak menemukan epigrafi atau epigraf yang tertulis di batu nisan atau di senotap-senotap, banyak menemukan lakop an-nasib di Nusantara itu, gitulah Kang El. Banyak, bukan 1-2, itu banyak sekali gitu loh. Seperti itu Kang El. Terus itu satu. Ini clue aja bagi jenengan mungkin barangkali ingin belajar masuk ke sana ya. Yang kedua, saya kasih contoh. Ini agak ini deh. Agak apa ya, agak jarang didengar, mungkin belum pernah kayaknya di Komal. Saya sampaikan menurut data primer bahwasanya Sunan Kalijogo itu punya istri sejumlah 90 Kang El di Nusantara, dan semuanya punya anak gitu Kang El. Jadi ketika datang ke Nusantara yang semuanya tidak berlandaskan atau tidak merujuk kepada Al-Quran, hadis, dan ulama, jumhurul ulama atau ulama salaf terdahulu misalkan, tapi berlandaskan leluhurnya, ini sepertinya terjadi salah orang kayaknya Kang El, gitu loh Kang El. Itulah salah orang Kang El. Jadi kalau itu mungkin cluenya Kang El, barangkali menjadi tambahan referensi jenengan ya. El, gimana penjelasan dari Sayyid Bopo Senoyo? El, kamu nggak menyanggah El? El, kemana LI? Waduh, dikasih bayina malah ngilang, gimana sih El? Yang susah dikasih bayinah malah nggak dengarkan, nanti giliran tanya tahu-tahu dan melenceng. El, hello El. Nggak WC kali itu ye.
Aduh, sangel wis, angel jare Mas Marco angel wis. Angel Kiai, Angel L ini. Angel wis. Ditekoki sekolah opo jare sarjana. Jurusane opo perawat. Di sertifikate. Neng omah aku malah dikongkon searching. Waduh. Dinten to iki sing tesih selawatan harian tuh. Musola belakang rumah musola. Oh, oke. Wah, L itu giliran yang penting-penting malah nggak ngrungokke kok elok. Jan. Ditekoki saulan khatam Quran ping pira bulet jawabane. Ampun. Tapi aduh sih, maksud saya kalau pikiran saya kan dengan misalnya dengan husnudon saya terhadap Duriah Wali Songo, karena memang beliau tidak berkoar-koar, jadi saya cukup mencintai manusia-manusia atau orang-orang atau para yai yang tidak memalsukan nasabnya kepada atau tidak menisbatkan nasabnya kepada Kanjeng Nabi. Kalaupun dia menisbatkan tapi jelas buktinya gitu. Maksud saya ya saya tetap akan mencintai mereka semua yang tidak memalsukan nasabnya. Itu sih. Jadi walaupun kan kita tidak akan pernah tahu orang yang memalsukan sesuatu kalau orang itu tidak membicarakan kepalsuannya itu kan ya. Laras. Lagi tahu. Jadi orang yang diam saja tidak pernah mengatakan apa-apa kan dia tidak akan bisa dihakimi sebagai pemalsu. Kan ngoten. Jadi ya saya kalau yang kurang ekstrim deh Kang El. Narasi saya barusan kurang ekstrim atau gimana? Krungu arek minggat. El gak krungu. Sebenarnya sudah cukup keterangan dari Kiai Bopo ini sudah cukup buat Mas L itu Kiai. Tapi orang ngrungokno wong ditinggal lungo HP-ne. Apa masih kurang ekstrim toh? Coba kasih yang halus Kiai, Cuma yang halus toh. kok gak krungu wong ado teko handphone padha karo host percuma. Kalau yang halus-halus saya harus baca siiran yang merah-merah yang halus-halus toh. oh iya. Wong koyo Yang halus-halus tuh. oh ditengakno syair Abu Nawas ilahilah lebih ahlan. Cocok nih Kiai. Ini L ini kemana ya? Teng pundi ya L ini? Teng pundi L ini? Pamekasan, dia orang Pamekasan tapi saat ini ada di Malaysia. Dia ngakunya ada Pak. Waduh, Ada. Habis minggat kan El? narasinya Sayyid Bopo Sempoyo gimana? Tadi itu enggak Halo L. Saya itu dulu L ada di Pamekasan itu 2 bulan L. Iya. Ada di Perengkeles ke utara Pendopo Bupati. Nah, terus Ya artinya di situ saya juga banyak teman di situ. Dan di Pamekasan itu juga banyak teman. Nah makanya begini El. Ini kalau menurut saya ketika panjenengan ini El, ini ketika mau mencintai Duriah
Kanjeng Nabi cukup seperti ini. Kalau menurut saya tuh loh El ya, kita coba, karena kita adalah orang Islam, kita sudah sepatutnya yaitu mengetahui ya tentang makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan seperti itu El. Iya betul. Nah, ketika kita itu lapar, ya kan, Allah itu kan sudah berjanji di dalam Al-Quran akan memberikan makan, iya kan? Ya. Tetapi kalau kita tidak kerja, El, siapa yang mau memberikan makan? Betul. Nah, kalau kita itu mencintai duriah, halus banget sampai ini. kalau kita itu mau mencintai duriahnya Kanjeng Nabi El, ya kan? Nah, gimana sifatnya Kanjeng Nabi El? Coba Mas El direnungkan aja. Sifatnya Kanjeng Nabi itu apakah itu ada di para kabib-kabib? Assalamualaikum ya Habibana al-Wali al-Kutub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, El. wabarakatuh. Ya Sayyidana Muhammad Haidar. Ahlan, gimana kabarnya Habib Syarif? Ya Sayyid Haidar, kif halak? Insyaallah, bokeh. Alhamdulillah, boker. Ya El ya, jadi coba sampean dengan El. Coba sampean itu renungkan ketika itu kita mau mencintai duriahnya Kanjeng Nabi. Nah, sifat-sifatnya apa itu namanya itu Kanjeng Nabi itu seperti apa? Gitu. Nah, itu apakah ada di dalam tubuh para kabib itu, El? Kakek anak apa kakek ente? Gitu loh. Coba itu, El. Seandainya ada di nanti mana? dijawab sama El, kan Rasulullah ya, hanya Rasulullah yang maksum. Habib nggak maksum, itu jawabannya itu gampang aja. Allah. Ya, boleh jadi itu jawaban yang bagus itu. Enggak, Kang El. Karena jenengan ya, saudara saya juga jenengan Kang El. Dengan orang Pamekasan, saya juga orang Pamekasan. Ya. Gini loh Kang, tadi dengar nggak jenengan narasi saya itu? Enggak dengar ya. Nggak tadi? Hah? Nggak dengar? Yang tadi nggak dengar itu. Diulang Kiai. Kayak Dopo diulang. Kayak ulang. Saya ulang ya. Jadi begini Kang El. Ketika tadi Kang Sam bertanya, mungkinkah korban geger Cilegon itu adalah juga zuriyah Rasulullah? Saya secara pribadi tidak berani mengklaim bahwasanya yang menjadi korban adalah zuriyah atau tidak ya. Itu Kang El. Itu kan pertanyaan, saya berangkat dari pertanyaannya Kang Sam nih. Tetapi yang perlu kita ketahui, ini ilmu serius Kang El. Lakop Sayyid itu belum tentu zuriyah Rasulullah. Itu ya. Bahkan dalam definisinya itu min alqabis sultaniyah. Sayyid itu artinya keturunan daripada para sultan. Itu ya, bukan Kalau bahasa Jawanya Kiai ya. Andoro. Doro. Ya, betul Doro itu ya. Itu satu Kang El. Yang kedua, titel atau lakop syarif. Kalau syarif itu pasti Kang El. Hanya saja satu ulama yang bernama Ibnu Singkit di antara ahli lughah, ahli bahasa yang mengatakan bisa jadi bukan gitu kata beliau. Ibnu Singkit saja. Yang lain sepakat. Jumhurul ulama al-lughah. Ulama-ulama pengemuka ahli bahasa itu sepakat bahwasanya syarif itu adalah zuriyah Rasulullah. Hanya saja Ibnu Singkit yang tidak sepakat, satu orang saja. Jadi peluangnya kecil yang bukan kalau syarif gitu ya. Dua, yang ketiga ada titel namanya An-Nasib.
Kalau an-nasib ini sudah pasti. Sebentar. Tadi yang nggak sepakat namanya siapa? Ibnu Sikit ya. Oh, kayaknya leluhurnya L ini nggak sepakat. Sarip sebagai itu. Nanti dulu tadi. Kan kalau nanti nggak nyambung lagi. Saya mau nanya ini, L ini Mukirbin nggak dia? Sebentar. Saya lanjutkan dulu Kang. Saya lanjutkan biar tambahan kita semuanya ya. Kalau an-nasib, ada yang ketiga namanya an-nasib. An-nasib itu pasti itu. Min dzurriyyah Rasulullah